Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syabani, NIM 1904531. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS Astronomi dengan dosen Ibu Sarinova, SPD, MSc. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi. Yang mana kita ketahui bahwa ilmu astronomi ini sudah ada lebih dahulu dari ilmu geografi. Yang mana pada awalnya dimulai dari bangsa Yunani. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sebelum terbentuknya bumi itu ada proses-proses yang dialaminya. Seperti awalnya yaitu dalam teori-teori teori terbentuk alam semesta. Nah, itu dalam alam semesta ini terdapat beberapa galaksi. Salah satunya itu galaksi Bima Sakti, tempat yang kita tempati saat ini. Nah, galaksi tersebut terdapat benda-benda langit yang dinamakan dengan tata surya. Nah, terbentuknya tata surya ini banyak pendapat dan teori dari para ahli. Nah, contohnya itu ada teori Big Bang, teori planetesimal, teori nebula, dan teori lain-lainnya. Adapun susunan tata surya tersebut, matahari itu sebagai pusat atau bisa dikatakan heliosentris, dan planet-planet mengelilingi matahari dan benda-benda langit lainnya. Kemudian planet-planet itu salah satunya itu ada bumi yang kita tempati saat ini. Maka dari itu ahli geografi sangat membutuhkan ilmu astronomi dalam mempelajari terbentuknya planet-planet bumi, yang mana planet bumi itu bisa ada dan terjadi hingga saat ini. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 2, yaitu astronomi merupakan ilmu yang dinamis dan berkembang dengan pesat. Coba jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini. Lalu analisislah keterkaitannya dengan cabang-cabang ilmu geografi, cabang ilmu dalam geografi. Nah, sejarah perkembangan ilmu astronomi ini itu berawal dari Purbach itu pada tahun 1423 sampai 1461 di Universitas Wina. Setelah lebih khususnya itu muridnya yang menjalankan, yaitu Johannes Muller, 1436 sampai 1476. Nah, Johannes ini dia pergi ke Italia. Johannes Muller ini pergi ke Italia. Dia khusus belajar karya asli Ptolemeus tentang astronomi bersama dengan temannya, yaitu Walter, yang lahir pada 1430 sampai 1504. Nah, kemudian Walter itu kan merupakan orang kaya. Dia mempunyai observarium sendiri dan mesin pencetak. Nah, kemudian Muller dan Walter ini membuat penanggalan berdasarkan bintang-bintang, benda-benda langit. Nah, kemudian selanjutnya itu Muller pergi ke Roma. Dia pergi ke Roma untuk melakukan pembaharuan kalender di sana. Akan tetapi selama di perjalanan Muller meninggal dan dilanjutkan dengan Walter. Cita-cita yang pengamatan Muller tadi itu dilanjutkan dengan Walter. Nah, pada saat itu Nicolaus Copernicus, karya-karyanya itu mulai tampak. Nah,
Itu dia menemukan teori itu matahari sebagai pusat dalam sebagai pusat alam semesta. Nah, itu ada teori heliosentris. Adapun hukum Kopernikus itu ada bumi berputar mengelilingi sumbunya sekali sehari. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari sekali dalam setahun. Terus bintang-bintang tidak berada mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya itu lintasan planet-planet. Bumi itu berbentuk lingkaran. Itu menurut Nicolaus Copernicus. Nah, selama Nicolaus Copernicus ini berkarya, dia banyak menentang atau maksudnya dia lebih berpendapat lain gitu. Nah, pendapat-pendapat dia tadi ditulis tangan, disebarluaskan oleh teman-temannya, dan Osiander itu menambahkan kata pengantar gitu dalam karya Kopernikus. Dia merupakan supervisi. Lalu Osiander itu menyatakan kalau teori yang baru itu tidak harus benar dan dapat dipandang semata-mata sebagai kecocokan metode matematis tentang benda-benda langit. Namun Kopernikus tersebut berpendapat bahwa sistem semesta yang dikemukakannya itu adalah nyata. Nah, kemudian ada juga Kopernikus ini, di dalam sistem Kopernikus ini kan ada bumi mengitari matahari seperti planet-planet lainnya, dan juga dengan sistem Kopernikus ini itu perhitungan astronomi dibuat menjadi lebih mudah karena melibatkan jumlah lingkaran yang lebih sedikit, tetapi perakiraan posisi planet dalam perhitungan lainnya tidak lebih tepat daripada dihitung dengan menggunakan sistem Ptolemeus. Nah, selanjutnya itu ada teori-teori Aristoteles. Itu dia mengatakan bahwa yang adanya gaya dorong. Jadi Kopernikus ini tidak menerima dengan pendapat Aristoteles itu. Dia berpendapat bahwa spin dan gerakan dalam suatu lingkaran adalah gerakan-gerakan yang spontan, merupakan sifat alami dari suatu bentuk bola di mana bumi dan benda-benda langit ada. Nah, juga selain itu si Kopernikus ini dalam seluruh hidupnya itu dia menganut pandangan bangsa Yunani bahwa gerakan benda-benda langit adalah melingkar dengan kecepatan tetap. Maka meskipun sistem yang dibuat Kopernikus ini lebih sederhana dibandingkan dengan sistem Ptolemeus, tetapi rumit dibandingkan dengan sistem Kepler. Nah, Kopernikus ini menjelaskan gerakan benda-benda langit dengan menggunakan 34 lingkaran. Nah, sementara Kepler itu menggunakan 7 elips. Nah, dari Kepler ini nanti akan dijelaskan terakhir. Nah, dari pengamatan kemudian ada selanjutnya itu ada pengamatan yang paling penting dalam bidang astronomi modern adalah yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Hasil pengamatan Tycho Brahe itu ada 50 kali lebih tepat dari hasil Muller, hasil terbaik yang dapat dilakukan dengan mata telanjang. Nah, Tycho Brahe ini dia melakukan dia berpendapat bahwa adalah tidak mungkin melakukan pengamatan tanpa panduan suatu teori. Namun ia menganut pandangan geosentris yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta. Nah, tahun-tahun berikutnya ia bergabung dengan astronom Jerman yaitu Johann Kepler dengan matematikawan. Nah, Kepler adalah anak seorang tentara Wartenburg. Ia mempelajari sistem Kopernikus di Tübingen.
Nah, kerjasama antara Kepler dan Tycho Brahe tidak berlangsung lama karena Tycho Brahe itu meninggal. Nah, selanjutnya itu karya Brahe meninggal. Namun Kepler tadi tetap tinggal di Praha, di tempat di mana Tycho Brahe berpindah tempat dan dibiayai. Nah, karya pertama Kepler itu ada The Mystery of the Universe yang diterbit pada tahun 1596. Nah, dari buku itu ia berusahakan mencari keselarasan antara orbit planet menurut Copernicus dengan hasil pengamatan Tycho Brahe. Akan tetapi Kepler tidak berhasil menemukan keselarasan antara sistem-sistem yang dikembangkan oleh Copernicus maupun Ptolemeus dengan hasil pengamatan Tycho Brahe. Oleh karena itu, ia meninggalkan sistem Ptolemeus dan Copernicus, lalu ia berusaha mencari sistem baru. Nah, pada tahun 1609 Kepler menemukan ternyata elips sangat cocok dengan hasil pengamatan Tycho Brahe. Kepler tidak lagi menggunakan lingkaran sebagai lintasan benda-benda langit, melainkan elips. Nah, dari pendapat dari Ptolemeus itu ada beberapa juga. Dia tuh walaupun sudah ada konsep heliosentris dari pendahulu, namun ia tetap menyongkong konsep geosentris. Nah, selanjutnya dia didasarkan pada kenyataan yang disaksikan manusia setiap hari, yang mana geosentris tadi disaksikan oleh manusia setiap hari. Nah, terus pendapatnya Ptolemeus ini, bumi itu dalam keadaan diam di alam semesta, kemudian dikelilingi oleh bulan, ada planet-planet lainnya, ada Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, dan planet-planet lainnya. Nah, pandangan tersebut berlangsung selama 1500 tahun. Nah, selanjutnya itu ada yang tadi itu ada beberapa pendapat menurut Johannes Kepler. Dia mengerjakan 3 hukum yang berhubungan dengan orbit-orbit berbagai planet. Nah, hukum yang pertama itu hukum pertama Kepler itu tentang gerak planet-planet, menyatakan bahwa sebuah planet bergerak dalam suatu elips dengan matahari pada suatu fokusnya. Tuh, terus yang kedua, hukum kedua Kepler itu menerangkan variasi kecepatan sebuah planet dalam orbitnya. Terus yang ketiga, hukum Kepler itu menerangkan tentang jarak suatu planet dari matahari dengan periodenya. Nah, kemudian ilmu astronomi tersebut berkembang hingga saat ini dan sampai ke Indonesia. Lalu kemudian penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini? Nah, penemuan terbaru yang ada saat ini itu ada penemuan teleskop dan penemuan satelit gitu. Nah, dari satelit itu dari satelit luar angkasa itu mampu mengamati keadaan di sekelilingnya dan muka bumi. Nah, kemudian itu ada keterkaitan dengan cabang-cabang ilmu dalam geografi. Astronomi berkaitan dengan cabang-cabang ilmu geografi, salah satunya itu ada ilmu meteorologi dan klimatologi. Nah, meteorologi dan klimatologi ini juga dipengaruhi oleh keadaan luar. Keadaan luar muka bumi, contohnya itu ada matahari. Nah, dari matahari kita kenal itu ada kita kan mengenal musim, dan dari musim ini berpengaruh kepada ilmu-ilmu lainnya, contohnya kan. Nah, dari musim-musim itu kan terdapat di atmosfer. Nah, dari atmosfer ini banyak pengaruh terhadap mempunyai pengaruh kepada ilmu-ilmu lainnya. Contohnya
Nah, kan itu berpengaruh kepada air. Nah, dari air itu kan ada ilmu hidrologi. Nah, selanjutnya itu ada kemudian juga berpengaruh kepada pelapukan. Nah, jadi itu saling berkaitan. Ilmu astronomi yang inti utamanya itu berasal dari matahari. Nah, dari matahari tersebut saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, matahari itu berpengaruh kepada air. Dari cuaca, tentunya matahari itu kan merupakan bagian dari cuaca dan iklim. Nah, dari cuaca tersebut, kalau tidak ada matahari tidak akan adanya air. Nah, gitu juga bagi yang lainnya, bagi ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau ilmu geologi itu matahari itu mempengaruhi pelapukan. Nah, terus kalau ilmu biosfer, biogeografi itu terhadap makhluk hidup. Nah, jadi matahari itu juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan seisinya. Selanjutnya itu soal nomor 3 itu dari link berikut. Jelaskan mengenai teori-teori dan hukum fisika yang terjadi dalam tata surya. Nah, dalam video tersebut saya menemukan 2 teori yang dibahas di dalam sana. Yang pertama itu ada teori nebula. Nah, teori nebula ini dilihat dari teleskop oleh Hale. Hale tersebut dia melihat nebula itu berupa pusaran yang berbentuk telur. Yang lainnya adalah spiral halus dari bintang yang lain memiliki tentakel bercabang. Nah, kemudian ribuan bintang yang dia lihat dari teleskop. Nah, dengan begitu dia semakin penasaran dan membuat teleskop yang lebih bagus lagi. Teleskop tersebut dia mencontoh itu teleskop Isaac Newton. Nah, yang mana Isaac Newton itu pernah menyampaikan teori fisikanya itu tentang tata surya itu ada setiap dua buah benda di jagat raya atau yang berdekatan akan saling tarik menarik. Nah, semakin padat atau berat benda tersebut, semakin kuat pula gaya tariknya terhadap yang lain. Nah, maka dari itu Hale kemudian dia mengajak astronom untuk memecahkan materi karena dia misteri yang mana dia penasaran dengan nebula tersebut. Kemudian salah satu astronom yang bernama Edwin Hubble dia melihat ada nebula Andromeda, kemudian ada bintang-bintangnya. Lalu kemudian Edwin Hubble itu penasaran dengan jaraknya terhadap kita gitu. Jadi untuk menetapkan jarak dan keluasan itu merupakan tantangan bagi para astronom. Nah, dari jarak itu ada seorang ahli astrofisika NASA, Kim Weaver. Dia menjelaskan bahwa jika kita tahu seberapa terang sebuah bintang, secara instinktif kita bisa mengetahui seberapa jauh jaraknya dan dan itulah yang disebut dengan candle standar. Nah, kemudian dari situ juga selain dari itu untuk menentukan jarak itu juga menggunakan panjang gelombang.
Nah, jika galaksi tersebut menjauh, maka frekuensi gelombangnya itu merenggang. Nah, kemudian Hubble itu dia memetakan kecepatan galaksinya juga. Nah, dari teori-teori yang ditemukan oleh Hubble itu menimbulkan pertanyaan yang mana kenapa galaksi tersebut bisa mengembang. Nah, sehingga para astronom lainnya menemukan teori yang lainnya, itu ada teori Big Bang. Nah, para astronom itu membutuhkan teleskop yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu pada teori Big Bang itu di luar warna cahaya itu tampak warna cahaya yang tampak adalah sinar, spektrum elektromagnetik, sinar gamma, sinar X, gelombang radio dan gelombang mikro. Nah, dari teleskop radio mereka menemukan cahaya-cahaya awal alam semesta dan adanya fluktuasi suhu. Nah, kemudian untuk hukum-hukum fisikanya tersebut bisa kita simpulkan. Itu ada menurut Isaac Newton tadi, dan juga ada teori-teori panjang gelombang dan juga kecepatan serta fluktuasi suhu. Dan selanjutnya itu untuk soal nomor 4, yaitu dari link berikut deskripsikan karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari, lalu apa dampak bagi bumi. Nah, karakteristik matahari yaitu matahari itu dibagi menjadi 6 lapisan atau wilayah. Yang pertama ada korona, kromosfer, fotosfer, zona konvektif, zona radiasi, dan inti. Nah, dalam hal jumlah atom, matahari itu memiliki 91% hidrogen, terus kemudian bahan bakar 8,9% itu helium, dan 0,1% itu elemen yang lebih berat seperti karbon dan nitrogen. Nah, kemudian itu matahari kan adalah benda-benda yang terbesar, yang paling masif di tata surya. Dia bisa ukurannya itu lebih dari 100 bumi luasnya gitu. Nah, secara teoritis bisa muat semua 8 planet di dalamnya, dan 600 kali. Nah, juga mengandung 99,8% dari seluruh massa di tata surya. Nah, itu merupakan karakteristik matahari. Kemudian fenomena-fenomena yang ada di matahari itu pertama kan selanjutnya itu fenomenanya. Nah, fenomenanya itu kan suhu matahari itu kan setidaknya 27 juta derajat Fahrenheit. Itu dikombinasikan dengan gaya gravitasi matahari yang kuat. Nah, itu menyatukan molekul hidrogen dia untuk menciptakan helium. Nah, disebut fusi termonuklir. Nah, ini melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk radiasi. Nah, listrik, juga tenaga surya dan angin
seperti yang kita alami di bumi. Nah, kemudian itu ada karena masa ini atau matahari memiliki daya tarik yang besar pada struktur ruang, menciptakan gaya gravitasi yang menyebabkan benda-benda planet tersebut benda-benda planet terdekat ditarik ke arahnya. Nah, tarikan gravitasi ini memungkinkan matahari untuk menyatukan sistem 8 planet yang berpotensi puluhan planet Katai setidaknya. Kemudian 170 bulan, komet, dan asteroid yang tak terhitung jumlahnya. Nah, kemudian bumi dan beberapa planet lain dan medan magnet matahari berinteraksi dengan atmosfer itu menghasilkan aurora yang indah. Jadi kita bisa menikmatinya. Nah, selanjutnya itu ada dampak bagi bumi. Nah, dampak bagi bumi itu banyak. Ada itu dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau dampak positifnya itu kan pada matahari itu memiliki peran penting terhadap kehidupan. Nah, tarikan gravitasi yang luar biasa dan kemampuan untuk menciptakan energinya dalam jumlah besar akan melindungi, mengandung, dan memberi kehidupan pada tata surya atau dan juga pada bumi kita. Nah, kalau untuk yang negatif, kalau mungkin dampak negatif itu bisa jadi cuman akan jadi dampak positif juga sinar matahari tersebut. Nah, itu seperti sinar matahari yang kalau terlalu berlebihan tidak tersaring di lapisan atmosfer, maka itu terlalu panas sekali sampai ke bumi. Dan juga jika kita terlalu terpapar sinar matahari, maka akan membuat kulit kita menjadi hitam atau menjadi kering. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 5, itu bumi berbeda dengan planet lainnya di tata surya sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan komponen apa saja yang mendukungnya. Nah, dari faktor-faktor yang menyebabkan bumi itu berbeda dari yang lain kan ada 3 unsur yang pengaruhnya, ada padat, gas, dan cair. Nah, yang mana kalau yang gas itu kan bisa kita lihat itu atmosfer. Nah, atmosfer itu merupakan inti dari segala-galanya, yang mana bumi memiliki atmosfer, lapisan atmosfer yang tebal, itu akan terbentuknya cuaca dan iklim. Nah, dari terbentuknya cuaca dan iklim ini akan berpengaruh kepada komponen-komponen lainnya, itu seperti air. Nah, kalau unsur yang satu lagi itu yang cair. Nah, cair itu kan air, itu cabang ilmunya atau disebut terjadi dalam yang disebut hidrosfer. Nah, tentunya kalau tidak ada air, manusia tidak bisa hidup di muka bumi ini. Nah, yang membuat air ini ada atau terjadi itu kan berasal dari lapisan atmosfer. Dari atmosfer itu terjadi cuaca dan iklim. Nah, dari cuaca dan iklim tersebut adalah adanya siklus hidrologi. Nah, disitulah adanya air. Nah, itu yang membuat menunjang terjadinya adanya air. Nah, kemudian dari padat. Nah, dari padat itu ada litosfer. Nah, dari litosfer itu kan sudah ada terbentuk dari awalnya. Nah, itu litosfer atau tempat yang kita tempati saat ini. Nah,
bumi ini itu memiliki 3 lapisan bumi. Yang pertama ada barisfer atau inti bumi, terus yang kedua astenosfer, selubung bumi, yang ketiga ada kerak bumi atau litosfer. Nah, di atas litosfernya itu adanya kehidupan di bumi seperti kita saat ini. Baiklah, cukup sekian jawaban-jawaban dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.